Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali pagi ini kita bersama-sama beribadah. Walau masih online dan adik-adik masih beribadah di rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Nelly dan Kak Lita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas hari ini. Kami boleh Tuhan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita untuk minggu pagi hari ini, sudahkah aku mengenal Allah? Wah Kak Lita, berarti minggu ini kita akan belajar mengenal Allah kita lebih dekat lagi. Betul Kak Nelly, Allah pencipta seluruh bumi ini. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, berarti Allah kita yang menciptakan sungai yang panjang. Betul. Dan gunung-gunung yang tinggi, Kak Nelly? Betul sekali. Dan dia juga menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Seperti lagu pujian kita yang satu ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Kita angkat pujian, Allahku besar. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita siap-siap bernyanyi lagu berikut ini. Katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Gunung, gunung miliknya, sungai juga miliknya. sungai miliknya, Bintang-bintang, bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Gunung, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang, bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Adik-adik, ayat istimewa untuk minggu pagi hari ini akan dibacakan oleh teman-teman sekolah minggu kalian. Kita dengarkan dan baca sama-sama ya. Ayat istimewa minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membacakan ayat istimewa minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalita bawa apa itu? Iya, aku bawa Alkitab Kaneli. Dari Alkitab ini kita bisa lebih mengenal Allah kita lebih dekat lagi. Oh, berarti kalau kita semakin rajin membaca Alkitab, maka kita akan lebih mengenal Tuhan kita ya Kak? Betul Kaneli, bukan cuma mengenal, tapi kita juga bisa tahu apa yang Tuhan mau kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang Tuhan mau kan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kan Kak? Betul, melakukan perbuatan baik seperti sayangi teman-teman, juga sabar, tidak boleh marah-marah Kaneli. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini yang berkata KASIH. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama lagu KASIH. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kasih itu bagaimana? Marah-marah. Seperti kasih siapa? Kita ulangi sekali lagi. KASIH. Kasih. Kasih itu bagaimana? Seperti kasih siapa? Wah, Kaneli, Ya. kita lebih cantik ya pakai bentuk hati seperti ini. Bentuk hati ini menandakan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Wah, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dan anak-anak Allah terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kasih. Ya, seperti panjang sabar, murah hati. Lemah lembut, jujur, dan rendah hati. Kita angkat pujian, Tuhan itu kasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh. Kasih panjang sabar dan murah hati. Panjang sabar dan Dan rendah hati.
Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami semua. Terima kasih juga atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, sehingga kami bisa berkumpul beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan dan kekurangan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Bagi anak-anak kami yang belum membuka Alkitab, silakan mengikutinya. Amang akan membacakan untuk kita semua. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga anak-anak kami dalam sukacita dan semua sehat bersama keluarga dan juga orang tua. Semoga Roh Kudus bekerja untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah suatu pertanyaan, yaitu, sudahkah aku mengenal Allah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini tanpa harus memaksakan diri untuk menjawabnya dengan benar. Anak-anak yang terkasih, kalau tadi temanya adalah suatu pertanyaan, sudahkah aku mengenal Allah? Kita harus memahami apa itu mengenal. Saya yakin anak-anak kami sekolah minggu pasti mengenal ibu, bapak, kakak dan adik kita. Dari mana kita mengenal keluarga kita, kakak kita, adik kita, ibu kita, dan bapak kita? Tentu bisa dari warna kulitnya, bisa dari rambutnya, bisa dari bentuk wajahnya, bisa dari suaranya, bisa dari hal-hal lain. Sehingga dari jauh kita bisa mengenal orang tua kita, kakak atau adik kita. Jadi mengenal itu bisa diartikan memahami, mengerti, dan mengetahui keadaan seseorang. Demikianlah kita bisa mengenal Allah. Tentu anak-anak yang terkasih sudah tahu, sudah memahami, dan sudah mengenal dengan Allah. Paling tidak anak-anak kami sudah tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bayangkan kalau langit dan bumi tidak diciptakan Tuhan, entah di mana kita harus duduk, entah di mana kita harus berdiri. Tuhan adalah penebus manusia dari dosa. Setiap orang dari kecil sampai orang besar pasti mempunyai kesalahan, melakukan kejahatan, tetapi Tuhan mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Tuhan adalah pelindung. Kemanapun kita bepergian, kapan dan di mana,
Tuhan selalu melindungi kita setiap saat. Tuhan adalah Maha Hadir. Allah selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kapan dan dimanapun Dia selalu hadir. Pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar, pada saat kita tidur, siang dan malam, atau di mana saja, Allah selalu hadir. Allah adalah Maha Tahu. Apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun yang kita inginkan dari Tuhan, Tuhan selalu tahu. Allah adalah Maha Kuasa. Dia adalah yang paling berkuasa dari orang-orang yang berkuasa. Allah adalah kekal, tidak berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Allah adalah setia. Allah adalah adil. Allah setia menemani kita, setia mendampingi kita, setia bersama kita kapan dan di mana saja. Allah adalah adil. Dia tidak pernah memikirkan apakah orang kecil, orang kaya, orang miskin, atau suku apa saja, orang tua. Allah adalah mempunyai sikap yang adil terhadap sesama. Allah adalah sahabat, sahabat kita semuanya, sahabat anak-anak kami semua. Dan yang terakhir, Allah adalah penyayang dan pengasih. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi Amang sudah menjelaskan siapakah Allah itu sesungguhnya. Dari penjelasan Amang tadi, bahwa anak-anak kami sekolah minggu sudah mengenal siapa itu Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah penebus manusia dari dosa, Allah adalah pelindung, Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, kekal dan tidak berubah. Allah adalah sahabat, Allah adalah penyayang dan pengasih. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, sifat Tuhan itulah yang membuat manusia, anak-anak sekolah minggu menjadi kagum dan percaya kepada Tuhan. Setelah kita kagum dan percaya dan mengenal Allah, maka kita sampai saat ini menjadi pengikut Yesus. Anak-anak kami semuanya menjadi pengikut Yesus, orang tua kita menjadi pengikut Yesus, semua guru sekolah minggu menjadi pengikut Yesus. Itu semata-mata karena sudah mengenal dengan Allah. Anak-anak yang terkasih, bagaimana orang Kristen yang telah mengenal Allah? Tentu hidup dalam kasih. Semua orang yang telah mengenal sifat Allah tadi, dia pasti hidup dalam kasih. Bagaimana kasih yang bisa kita perlihatkan? Tentu banyak hal yang membuat kita menunjukkan kasih karena kita sudah mengenal Allah. Yang pertama, bahwa kasih itu tidak berpura-pura. Kita tidak pernah berpura-pura baik kepada teman, kepada kakak, kepada orang tua, atau kepada teman bermain. Kita sungguh ikhlas memberikan kasih kepada setiap orang. Yang kedua, kasih itu saling mengasihi sesama saudara. Tentu anak-anak sekolah minggu punya adik, punya kakak, punya orang tua, semua itu harus kita kasihi. Bahkan bukan hanya anak-anak mengasihi kakak, adik, atau orang tua, tetapi siapapun harus kita kasihi. Yang ketiga, bahwa kasih itu tidak pernah kendor. Kita tidak boleh hanya mengasihi seseorang pada saat pagi hari, siang hari, atau pada saat kita senang, tetapi pada saat kita marah, sedang kita menghadapi masalah pun kita harus memberikan kasih kepada sesama. Yang berikut, kasih itu bersukacita dan sabar. Orang yang memberikan kasih kepada orang lain selalu bersukacita, selalu bergembira. Kapan saja, kemana saja dia bepergian atau bertemu dengan siapa, selalu bersukacita. Dan dia akan sabar. Apapun kesulitan yang dihadapi, bagaimanapun tingkah laku temannya, dia selalu sabar. Yang berikut, anak yang terkasih,
Sabar kasih itu membantu orang yang berkekurangan. Yang berkekurangan bukan hanya dari materi, tapi berkekurangan dalam segala hal. Kalau ada saudara kita yang berkekurangan, ada famili kita yang kekurangan, atau ada teman kita yang berkekurangan, tentu perlu kita bantu. Apapun kekurangannya, apakah kurang pintar, atau kurang dari segi materi, dan lain sebagainya. Kasih itu memberkati orang yang menganiaya. Sekalipun ada orang yang menjadi musuh kita, membenci kita, atau bahkan menganiaya atau memukul kita, kita perlu memberikan kasih kepada orang-orang tersebut. Yang berikut, bahwa kasih itu harus sehati dan sepikir. Antara kakak dengan adik, antara bapak dengan mama, antara teman-teman bermain dan teman sekolah, kita harus tetap sehati dan sepikir. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ada misalnya kakak kita membuat kejahatan atau teman kita membuat kejahatan, kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan, tetapi tetap kita berikan kebaikan. Kasih itu hidup damai. Orang yang memberikan kasih kepada setiap orang tentu hidupnya akan damai, akan tentram. Kebahagiaan akan terjadi, kedamaian akan terjadi di sekitar kita, di rumah atau di sekolah atau di mana saja. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan apapun yang datang kepada kita, baik dari saudara sendiri, dari teman sendiri, atau dari siapapun, semua kejahatan itu harus kita lawan dengan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, anak-anak yang kami kasihi, tentu anak-anak sudah mengenal Allah. Anak-anak yang sudah mengenal Allah pasti hidup dalam kasih. Orang yang sudah hidup dalam kasih pasti dalam sukacita. Hidupnya akan aman, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kalau sudah demikian, berarti Tuhan akan memberkati anak-anak kami semua. Tuhan akan memberkati orang tua kalau kita sudah mengenal Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah, tentu dia hidup tanpa kasih. Dia tidak melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak yang kami kasihi, hiduplah dalam kasih karena kita telah mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengenal-Mu. Melalui pengenalan kami ya Tuhan, kami bisa hidup dalam kasih kepada siapapun. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami agar kami tetap mengenal Tuhan dan saling mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami juga. Berkatilah setiap orang tua kami, berkatilah setiap pekerjaannya, lindungilah dalam setiap pekerjaannya yang setiap hari berangkat bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga kami. Berkati juga lah ya Tuhan semua guru sekolah minggu yang tidak mengenal lelah berkarya dan melayani di rumah Tuhan. Bagi guru sekolah minggu yang masih kuliah, jadikan mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Guru sekolah minggu yang telah bekerja, berkati setiap pekerjaannya, mereka berkarya dan melayani. Ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami kenal, untuk kami saling mengasihi di dalam hidup kami setiap saat. Ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama anak Yesus Kristus. Aku mengenal Allahku. Seseorang yang mengenal Allah akan hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti kita mau untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Dia akan selalu menunjukkan sikap-sikap yang sopan terhadap orang-orang di sekitarnya.
Kasih itu sendiri sabar, dia akan mengajarkan kita untuk menguasai diri kita. Dia lemah lembut dan tidak menyenangkan hal-hal yang bersifat kasar. Kasih juga mengajarkan untuk bersikap ramah dan menjauhi sifat-sifat yang sombong. Dia menuntun kita untuk bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Kasihlah yang mengajarkan untuk bersikap murah hati dan berbelas kasih terhadap orang yang lemah. Kasih itu sendiri jujur dan adil. Dia tidak menyenangkan hal-hal yang bersifat curang. Hidup dalam kasih terhadap sesama menandakan kita sudah mengenal Allah kita. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah lebih mengenal siapa Tuhan kita. Ya, Dia Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan itu sendiri adalah kasih. Adik-adik masih bersuka cita kan? Bersukacita. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengangkat pujian adalah sukacita. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya semua? Mari kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Dengan penuh semangat ya. adalah sukacita Di mana? Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Tuhanku, Aku bersyukur. aku bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersukacita, sebab Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi dalam bahasa bahasa. Roha doa di ngoluko, Di Ngoluko. Di Ngoluko. pasti roha doa di ngoluko. Waktu di rohako, mauliate, kepasti roha, maringkan holong di Tuhan dia. Mauliate, kepasti roha, maringkan holong di Tuhan dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Kembali lagi sama Kak Evelyn di aktivitas minggu ini. Hari ini kita akan membuat aktivitas gantungan hati seperti ini. Yuk adik-adik, amati dan ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, adik-adik siapkan alat-alatnya ya. Ada kertas berwarna, boleh origami, karton ataupun buffalo. Ada lem kertas, ada pulpen, boleh spidol, boleh pensil warna, ada gunting, ada pita, dan hiasan. Yuk adik-adik, ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama, adik-adik siapkan 2 kertas berwarna ya. Diutamakan beda warna ya adik-adik. Sesudah itu, digabungkan, dilipat menjadi 2 bagian. Sudah seperti ini, adik-adik ambil gunting, kita bentuk pola hati ya. Sudah menjadi 2 seperti ini, adik-adik tempelkan seperti ini ya. Ambil lem, kita satukan kedua hati ini. Kita tempel. Sudah seperti ini, adik-adik ambil pulpen atau spidol. Adik-adik boleh tulis di tengah-tengah sini, aku sayang mama atau aku sayang papa. Pokoknya adik-adik yang adik-adik sayangi. Di baliknya adik-adik tulis lagi ya. Boleh siapapun yang adik-adik sayangi. Sudah seperti ini, adik-adik boleh mengambil pulpen atau gunting atau pembolong kertas untuk membolongkan tengah-tengahnya ya. Sudah bolong, adik-adik ambil pita, adik-adik masukkan pitanya ke dalam bolongannya ya. Nah, seperti ini ya adik-adik, pitanya ditempelkan seperti ini, lalu adik-adik ambil sisa kertas berwarnanya, adik-adik boleh hias dan tempelkan di hati yang adik-adik buat tadi. Nah, adik-adik, hasilnya nanti seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, seperti ini dan seperti ini. Untuk adik-adik, jangan lupa dikumpulkan dan dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak sekolah minggu, pendeta, penatua, dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati sampai bertemu minggu depan. Dadah.